wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, kita memperkenalkan dulu. Nama aku Pungole Jasmine. Nama aku Intan. Nama aku Isma. Nama aku Juta. Dan satu lagi ada teman kita namanya Puja. Jadi kita di sini. Selamat menonton. Alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, kita membuat alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini alat-alatnya ada lakban, gunting, kabel charger yang masih bisa berfungsi, terus ada waya, fitting kabel dan lampu kecilnya, yang terakhir ada paku yang ditekan. Jadi, pertama-tama kita membongkar isi kabel charger ini.
Dalam percobaan pertama ini, kita membuat rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari baterai, kabel, lampu, dan dua buah paku. Prinsip dasarnya adalah listrik hanya dapat mengalir dalam satu rangkaian yang tertutup atau lingkaran penuh. Nah, jika bisa dilihat tadi sebelum paku ini didekatkan, lampu ini tidak menyala karena ada celah ruang di antara mereka. Udara adalah isolator yang sangat baik, artinya udara tidak dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Pada kondisi ini, rangkaian listriknya terbuka atau terputus. Elektron tidak dapat mengalir dari kutub negatif baterai melalui lampu dan kembali ke kutub positif baterai karena tidak ada aliran elektron. Jika Anda mendekatkan kedua paku tersebut hingga bersentuhan, celah udara itu hilang. Logam atau paku adalah konduktor yang sangat baik. Dengan bersentuhannya kedua paku, jalur untuk aliran listrik menjadi lengkap dan tertutup. Sekarang, elektron memiliki jalan yang tidak terputus untuk mengalir. Dari kutub negatif baterai, melalui kabel dan melalui paku utama, melompat ke paku kedua atau karena mereka bersentuhan, melalui kabel kembali ke kutub positif baterai. Dalam perjalanannya, aliran elektron ini melewati lampu, memberikan energi yang dibutuhkan untuk menyalakannya. Kesimpulan sederhananya, lampu bisa menyala karena kedua paku yang bersentuhan telah menyempurnakan rangkaian listrik, menciptakan jalur tertutup yang memungkinkan arus listrik mengalir dari baterai, menyalakan lampu, dan kembali lagi ke baterai. Selanjutnya, mari kita uji larutan ketiga ini dengan pakai alat ini ya. Kita celupin gitu, yang sudah kita rangkai. Pada percobaan yang kedua, kita akan menyelidiki kemampuan berbagai larutan dalam menghantarkan listrik dengan menggunakan alat uji sederhana yang telah kita buat. Kita menggunakan 3 jenis larutan. Ada larutan air garam, larutan air cuka, dan air gula. Sebelumnya, kita sudah membuktikan bahwa lampu menyala ketika kedua paku disentuhkan. Itu karena kedua logam paku menghubungkan rangkaian listrik menjadi rangkaian tertutup. Sekarang, kita akan mengganti sentuhan logam itu dengan larutan. Jika larutan itu dapat menghantarkan listrik, ia akan bertindak seperti jembatan yang menyambungkan rangkaian listrik dan lampu akan menyala. Apa yang terjadi saat kedua paku kita celupkan ke dalam larutan garam? Lampu akan menyala dengan terang. Penjelasan ilmiah, mengapa ini bisa terjadi? Garam dapur atau NaCl dalam bentuk padat tidak menghantarkan listrik. Namun, ketika dilarutkan dalam air, ikatannya akan terputus dan terurai sempurna menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion-ion, yaitu ion natrium positif atau Na dan ion klorida negatif atau Cl. Ion inilah yang menjadi penghubung membawa muatan listrik di dalam air. Karena jumlah ionnya sangat banyak, arus listrik yang mengalir sangat kuat, sehingga lampu pun menyala terang. Inilah yang disebut sebagai larutan elektrolit kuat. Apa yang terjadi saat kita mencoba dengan larutan cuka? Lampu hanya menyala namun redup, atau mungkin hanya samar-samar. Penjelasan ilmiah, cuka atau asam asetat juga termasuk elektrolit, tetapi kekuatannya berbeda-beda dengan garam. Dalam air, cuka hanya sebagian kecil saja yang terurai menjadi ion. Sebagian besar molekul cuka tetap berada dalam bentuk molekul netral yang tidak bermuatan. Karena jumlah penghubung ionnya hanya sedikit, arus listrik yang dapat dihantarkan juga lemah. Akibatnya, energi yang sampai ke lampu tidak cukup untuk membuatnya menyala terang. Inilah ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah. Apa yang terjadi terakhir ketika kita mencelupkan paku ke dalam larutan gula, lampu tetap padam dan tidak menyala sama sekali. Penjelasan ilmiah ini terjadi karena gula adalah senyawa yang bersifat non-elektrolit. Saat gula dilarutkan dalam air, ia memang terpecah-pecah tetapi tidak menghasilkan sama sekali. Yang terbentuk adalah molekul-molekul gula yang netral atau tidak bermuatan. Karena tidak ada ion yang bisa membawa muatan listrik, rangkaian listrik
tetap terputus. Larutan gula bersifat seperti penghambat atau isolator tanpa ada penghubung, tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga lampu pun tetap padam. Sekian hasil percobaan yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi